pagi anak-anak. Hari ini Ibu harap semuanya sehat ya. Hari ini apakah ada yang tidak masuk? Nah, Ibu harap tidak ada ya. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Oke, berdoa selesai. Oke, sebelumnya Ibu akan menjelaskan sama kalian tentang tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, tujuan pembelajaran kita yaitu tentang teks ASEAN atau kehidupan yang ada di negara ASEAN. Memberikan waktu sama kalian sebelum kita memasuki pembelajaran. Untuk literasi 5 menit, kalian membaca tentang kehidupan sosial budaya masyarakat ASEAN ya. Jadi setelah kalian sudah membaca, baru kita memulai pembelajaran pada pagi hari. Semuanya sudah selesai membaca? Kalau sudah selesai membaca, mari kita menyanyikan sebuah lagu, yaitu lagu Lihatlah Kebunku. Oke, Ibu hitung 1, 2, 3. Lihat kebunku penuh dengan bunga, ada yang putih dan ada yang merah. Setiap hari ku siram semua, mawar melati semuanya indah. Tadi kita sudah menyanyi lagu Lihatlah Kebunku. Sekarang kita akan masuk ke pembelajaran yang pertama, yaitu tentang tumbuhan atau bunga yang hidup di negara ASEAN. Oke. Nah, jadi kita baca sama-sama ya tentang bunga yang tumbuh di negara-negara ASEAN. Oke. Ibu akan bacakan. Bunga yang ini ya hanya tumbuh di Indonesia. Itu adalah bunga kembang sepatu. Negara-negara lain seperti negara tetangga pun memiliki bunga yang cantik karena kondisi geografis yang hampir sama. Bunga yang tumbuh tidak jauh berbeda jenisnya. Jadi, perhatikan jenis-jenis bunga yang tumbuh di negara-negara tetangga. Oke. Nah, bunga kembang sepatu tumbuh di Indonesia dan Malaysia. Bunga ini dapat digunakan sebagai pewarna. Di Malaysia, bunga kembang sepatu dinamakan bunga raya dan merupakan bunga nasional. Nah, jadi bunga kembang sepatu ini tidak hanya tumbuh di negara Indonesia saja, tetapi juga tumbuh di negara Malaysia, yaitu negara tetangga kita sendiri. Nah, bunga ini itu bisa digunakan sebagai pewarna ya. Di Malaysia juga bunga ini terkenal dengan nama bunga raya. Nah, kalau kita di sini kan bunga kembang sepatu, tetapi kalau di Malaysia dibilangnya bunga raya, yaitu merupakan bunga nasional di negara Malaysia. Oke, kita lanjut ya. Perhatikan bunga Kamboja pada gambar di samping. Itu adalah bunga Kamboja ya. Bunga ini sering digunakan dalam perlengkapan tari di Bali. Dor campa atau bunga Kamboja dapat ditemukan di negara Indonesia dan juga negara Laos. Di negara tersebut, bunga ini digunakan untuk dekorasi upacara, keagamaan, dan penyambutan tamu. Nah, jadi bunga kembang sepatu ini adalah bunga yang digunakan untuk dekorasi upacara keagamaan dan penyambutan tamu di sana. Nah, jadi kalau di sini itu sebagai pelengkapan tarian Bali, mungkin juga bisa sama ya, menggunakan bunga ini untuk upacara adat. Dan bunga Kamboja ini tumbuh di tanah pemakaman kalau di Indonesia ya. Tapi kalau di Laos ya mungkin ada di tanah-tanah tersendiri. Oke. Terus kalau di negara Laos, bunga ini dinamakan dengan bunga Dor
campa. Nah, kalau kita di sini sebutnya dengan bunga Kamboja, tapi di sini di Laos disebutnya dor campa. Nah, seperti itu. Oke. Setelah itu kita sudah membahas bunga yang ada di negara ASEAN. Sekarang Ibu mau kalian membentuk kelompok ya. Jadi kalian membentuk kelompok dengan teman-temannya. Jadi ada mungkin sekitar 3 atau 4 siswa dalam satu kelompok. Kalian harus menyampaikan kondisi geografis negara ASEAN ya, dan kehidupan sosial budayanya. Oke. Ya, jadi kalian membuat kelompok 3 sampai 4 orang dan kalian menyampaikan kondisi geografis negara ASEAN dan juga kehidupan sosial budaya di negara ASEAN tersebut. Ya. Setelah itu kalian menyampaikan bunga yang menjadi bunga nasional di negara ASEAN ya. Jadi dipilih ya. Jadi misalkan jangan banyak-banyak, jangan semua negara ASEAN, tapi kalian harus pilih aja misalkan 1 ya. Jadi yang penting ada yang kalian bahas, dan yang kalian bahas itu adalah negara ASEAN sendiri, bukan negara di luar ASEAN ya, tetapi negara ASEAN. Ibu akan memberikan sedikit penjelasan sama kalian tentang negara ASEAN. Malaysia, Laos, dan Indonesia hidup berdampingan. Meskipun berbeda negara, namun ketiganya memiliki persamaan dalam kehidupan sosial dan budaya. Masih banyak negara lainnya yang memiliki kesamaan. Oleh sebab itu, mereka menggabungkan diri dalam satu organisasi yang bernama ASEAN, yaitu Persatuan Negara-Negara se-Asia Tenggara. Ya. Jadi ASEAN itu ada singkatannya. ASEAN adalah negara-negara yang ada di Asia Tenggara. Ya. Jadi kalau bukan dari wilayah Asia Tenggara berarti dia tidak termasuk negara ASEAN. Tadi kita sudah belajar dan kalian juga sudah membaca tentang kehidupan sosial budaya masyarakat di negara ASEAN. Nah, sekarang Ibu mau mengasih tugas sama kalian memilih ya. Jadi masing-masing dari kalian memilih 2 negara ASEAN ya. Jangan lebih, hanya cukup 2 saja, dan kalian mencari informasi tentang 2 negara. Kalian memilih 2 negara ASEAN yang kalian yang kalian ingin menggali informasinya, kalian membandingkan kehidupan sosial budaya dari 2 negara tersebut ya. Jadi cukup hanya 2 saja ya. Nah, di situ di dalam buku kalian terdapat diagram Venn ya. Di diagram Venn itu kalian menuliskan nama negara 2 yang kalian pilih tadi, dan kalian mencari informasi tentang bunga yang ada pada kedua negara tersebut ya. Misalkan seperti tadi bunga Kamboja, berarti adanya di negara Indonesia dan negara Laos. Seperti bunga kembang sepatu juga di negara Indonesia dan negara Malaysia ya. Jadi kalian dalam diagram Venn itu kalian memilih 2 negara. Ketika kalian sudah menuliskan 2 negara tersebut, kalian mencari informasinya tentang bunga apa yang ada di 2 negara tersebut. Kalian mencari informasi tentang nama bunga tersebut, nama sebutan bunga pada negara itu, dan juga kapan dimanfaatkan bunga tersebut. Apakah seperti yang tadi dimanfaatkan ketika ada upacara-upacara adat ya, dan juga di mana tumbuhnya bunga-bunga tersebut. Tadi Ibu sudah memberikan kalian tugas. Sekarang kita menjawab pertanyaan yang ada pada buku kalian.
yaitu bagaimana dengan kehidupan dan budaya di negara Indonesia. Nah, negara Indonesia adalah salah satu bangsa yang terdapat di Asia. Kehidupan di Indonesia memiliki potensi alam dan kebudayaan yang sangat tinggi, sehingga Indonesia tidak hanya dikenal dalam hal budaya dan potensi alam saja, melainkan juga dalam hal pola kehidupan semua masyarakatnya. Nah, budaya Indonesia dapat didefinisikan sebagai seluruh kebudayaan lokal yang telah ada sebelum bentuknya Indonesia pada tahun 1945. Seluruh kebudayaan lokal yang berasal dari kebudayaan beraneka ragam suku-suku di Indonesia merupakan bagian integral daripada kebudayaan Indonesia itu sendiri. Seperti itu jawabannya, ya. Jadi kalian sudah punya pandangan, oh ternyata Indonesia itu punya banyak suku-suku dan budaya, paling banyak di Indonesia. Oke. Nah, Ibu tambahkan tentang kondisi geografis di Asia Tenggara ya. Oke. Letak geografis Asia Tenggara berada di antara 3 perairan, yaitu Samudra Hindia dan Teluk Benggala di bagian barat, Laut Cina Selatan di utara, dan Samudra Pasifik di timur. Wilayah Asia Tenggara dibagi menjadi 2 dataran, yaitu dataran terbentuk semenanjung dan daratan berbentuk gugusan kepulauan. Nah, kalau daratan berbentuk semenanjung, yaitu wilayah yang berbentuk semenanjung seperti Myanmar, Thailand, Laos, Kamboja, Vietnam, dan wilayah Malaysia bagian barat. Tetapi daratan berbentuk gugusan kepulauan, yaitu wilayah yang berbentuk gugusan kepulauan seperti Filipina, Indonesia, wilayah Malaysia bagian timur, terus Singapura, dan yang terakhir adalah Brunei Darussalam. Ibu sudah jelaskan tentang kondisi geografis Asia Tenggara. Sekarang Ibu akan menyimpulkan dari materi-materi yang sudah tadi Ibu sampaikan kepada kalian. Oke, jadi negara ASEAN adalah negara se-Asia Tenggara. Jadi seperti yang tadi Ibu bilang, ketika ada negara yang bukan termasuk Asia Tenggara, berarti bukan termasuk negara-negara ASEAN. Oke? Nah, jadi tadi juga ada bunga yang hidup di negara ASEAN. Kenapa bunga-bunga ini tumbuh di negara yang sama, di negara ASEAN? Karena seperti yang tadi Ibu jelaskan sama kalian, kondisi geografisnya ya. Jadi kondisi geografisnya itu sama. Semuanya sama di negara ASEAN. Jadi ada beberapa tumbuhan yang tumbuh sama di negara ASEAN gitu. Jadi ketika kita pergi ke negara-negara tetangga, kita sudah tidak lagi bertanya-tanya apakah bunga ini sama seperti yang ada di Indonesia. Ya jelas sama, karena masih termasuk negara ASEAN. Oke. Nah tadi bunga-bunganya yaitu ada bunga kembang sepatu dan juga ada bunga Kamboja. Kalian tahu nggak negara se-Asia Tenggara itu apa saja? Nah, jadi negara se-Asia Tenggara yaitu ada Myanmar, Thailand, Kamboja, Singapura, Indonesia, Laos, Vietnam, Malaysia, Filipina, dan terakhir Brunei Darussalam. Nah, itu adalah negara-negara yang ada di Asia Tenggara. Oke, karena kita hidup bertetangga dengan negara-negara lain, terutama juga kita di Indonesia punya banyak suku, bangsa, dan kebudayaan yang sangat-sangat banyak. Jadi kita sesama manusia harus saling bertoleransi ya. Jadi kalian harus jadi anak bangsa yang memiliki jiwa nasionalisme yang tinggi
agar kedepannya kalian bisa menjadi penerus yang selalu mencintai tanah air. Itu saja yang bisa Ibu sampaikan pada pagi hari ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf ya. Sebelum menutup pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Oke, Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.